Ya, dan kini langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama ada terkait dengan Trump yang dihukum investor, dolar ramai-ramai diobral. Ya pemirsa, dolar Amerika Serikat terus ambruk di tengah ketidakpercayaan dunia atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Merujuk Refinitiv pada Senin 14 April, indeks dolar ada di posisi 99,93 atau ini terendah sejak 17 Juli 2023. Dolar Amerika Serikat terus ambruk karena investor ramai-ramai menjual aset dalam redenominasi dolar. Fenomena ini terbilang tidak biasa mengingat dolar Amerika Serikat selama ini dianggap sebagai aset safe haven dan dicari di tengah kacauan ekonomi atau ketidakpastian politik. Sejumlah analis menilai dolar Amerika Serikat terus merosot tajam karena investor mulai memperhitungkan dampak yang semakin parah terhadap ekonomi Amerika Serikat akibat perang dagang yang dipicu oleh Donald Trump. Mark Havel, CEO di UBS Global Wealth Management memperkirakan kebijakan tarif Trump akan memperlambat ekonomi Amerika Serikat dalam waktu dekat dan memangkas pertumbuhan sepanjang tahun 2025 menjadi sekitar atau bahkan di bawah 1%. Sejumlah indikator ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pemburukan dan jika ekonomi Amerika Serikat memburuk, maka Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, kemungkinan akan memangkas suku bunga lebih cepat dan besar dibandingkan proyeksi awal. Kondisi ini tentu bukan hal yang ideal bagi dolar. Dan kini kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni terkait tarif Trump yang menjadi bumerang korban berjatuhan di Amerika Serikat. Sejumlah pebisnis Amerika Serikat mulai merasakan dampak nyata dari kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski ada jeda 90 hari untuk sebagian negara, kenaikan tarif tetap menekan banyak sektor, mulai dari mainan anak-anak hingga industri hiburan. Dilansir Reuters, belasan pemilik bisnis menyampaikan tarif ini langsung meningkatkan biaya operasional. Kenaikan juga bahkan memaksa mereka membatalkan pesanan dan menghentikan ekspansi hingga menunda rekrutmen. Produsen lip balm memperkirakan lonjakan harga pokok sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat. CEO Ecolips, produsen produk kecantikan organik di Iowa, Steve Schiffer, memperkirakan biaya produksinya ini akan melonjak 5 juta dolar dalam 12 bulan ke depan akibat tarif baru. Padahal bahan utama perusahaannya seperti vanila, minyak kelapa, dan kakao tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Perusahaannya membuat produk kesehatan dan kecantikan organik dengan bahan-bahan yang bersumber dari lebih dari 50 negara dan dijual di 40.000 toko di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki penjualan tahunan sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat dan ia bahkan telah mengirim surat ke 300 kliennya untuk mengabarkan adanya kenaikan harga dan keterlambatan pengiriman. Shriver juga bilang jeda 90 hari tarif ini belum menjadi solusi permanen. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni terkait emas yang lagi koreksi namun siap-siap ngebut ke 3.500 US dollar. Harga emas melemah pada hari ini, namun pelemahan ini diperkirakan hanya sementara karena sang logam mulia ini diperkirakan akan kembali terbang. Harga emas dunia kini kembali memecahkan rekor harga tertinggi baru sepanjang masa di level psikologis 3.200 dolar per troy ounce dan kini berhasil ditembus. Mimpi untuk emas mencapai level 3.500 dolar per troy ounce untuk tahun ini semakin dekat. Perang tarif antara Amerika Serikat dengan China membawa harga emas makin tinggi. Harga emas melonjak melewati angka 3.200 dolar per troy ounce untuk pertama kalinya pada perdagangan di Jumat pekan lalu. Ini didorong oleh meningkatnya ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan China yang mengguncang pasar global dan mendorong investor beralih ke emas yang dianggap sebagai tempat berlindung dari ketidakpastian. Harga emas batangan telah naik sekitar 23% sejak Januari karena ketidakpastian geopolitik, meningkatnya permintaan bank sentral dan peningkatan aliran ke dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni siap-siap pemerintah susun aturan baru bagi ojek online. Pemerintah mulai merancang regulasi khusus untuk para pengemudi ojek online guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Fokus utama dalam aturan ini mencakup pemberian bantuan hari raya serta jaminan perlindungan kerja. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Yatun Kuswandari menjelaskan Seknek tengah mengumpulkan beberapa sektor untuk menyusun aturan yang tepat. Terkait aturan tersebut memang berasal dari lintas sektor, dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga Kementerian Ketenagakerjaan, namun memang belum diputuskan bentuk aturannya nanti apakah peraturan presiden atau peraturan pemerintah.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer mengatakan membentuk aturan itu menjadi tanda pemerintah sangat peduli dengan keberadaan para driver, baik pengantaran orang hingga barang. Ebenezer mengaku kekosongan aturan yang ada saat ini justru dimanfaatkan oleh para platform tersebut.